Misteri di balik mangkraknya patung Bung Karno. Pembangunan patung putra Sang Fajar Bung Karno di ruang terbuka hijau di Kelurahan Sukesade, Kecamatan Sukesade, hingga kini belum rampung. Adapun tahapan yang tertunda berupa pembangunan satu buah patung Bung Karno dengan anggaran sekitar 2,5 miliar rupiah berbahan campuran perunggu, kuningan, dan tembaga. Sedangkan patung lainnya pada bagian bawah akan dibangun dengan bahan beton dengan anggaran sekitar 500 juta rupiah. Sisa anggaran dari pembangunan patung akan digunakan untuk penataan landscape lainnya. Pembangunan tahap ketiga dimulai sejak 24 Agustus hingga 22 Desember 2018. Pembangunan dengan anggaran hampir 5,5 miliar rupiah itu digarap oleh konsultan perencana PT Mitra Trisakti dengan kontraktor pelaksana PT Chandra Dwipa. Proyek prestisius Pemkab Buleleng ini dikawal oleh tim pengawalan, pengamanan, pemerintah, dan pembangunan daerah DP4D Kejaksaan Negeri Singaraja. Rekanan PT Chandra Dwipa Denpasar mengalami kesulitan finansial. Akibatnya, hingga pemutusan kontrak bulan Februari lalu, baru bagian kaki dan kepala patung yang telah dinyatakan rampung lebih dari 65%. Boleh percaya, boleh juga tidak, bahwa mangkraknya pembangunan patung Bung Karno di ruang terbuka hijau karena adanya faktor di luar nalar. Orang Bali mengenalnya dengan istilah niskale. Masyarakat mendengar kabar jika prosesi niskale hanya dilakukan pada kawasan Kecamatan Buleleng saja. Padahal RTH itu merupakan kawasan dari Desa Adat Sukesade. Dari wacana itu disimpulkan bahwa adanya prosesi yang kurang di kawasan Sukesade. Konon seseorang yang pernah melakukan kegiatan di RTH Bung Karno juga merasakan ritual yang belum lengkap. Mantan Kepala Bidang Pertamanan pada Dinas Perkimda Buleleng, Gede Melandrat, dikonfirmasi membenarkan adanya prosesi niskale yang kurang di balik mangkraknya bangunan Bapak Proklamator. Padahal dana yang tersedia cukup besar. Jika dipikir akal sehat, mestinya bangunan itu sudah rampung. Melandrat yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Buleleng mengaku mengikuti proses sejak perencanaan hingga pembangunan tahun 2020 awal. Ia pun berharap agar prosesi niskale yang mesti dilengkapi dipenuhi oleh penerusnya. Kronologis pembangunan Taman Bung Karno ini dari tahun 2016. Dari perencanaan tahun 2016 kita kerjakan tahap pertama, tahap kedua tahun 2017, tahap ketiga tahun 2018. Ini murni dana APBD. Kita bangga bahwa dengan dana APBD kita bisa membangun sebuah Taman Bung Karno, di mana ini sebuah ruang terbuka yang bisa memberikan fasilitas buat masyarakat Buleleng. Tapi sangat disayangkan bahwa sampai hari ini kita belum bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama. Ini tidak lepas dari apa yang mungkin di Bali kenal dengan istilah sekale niskale. Secara sekale kita sudah menyiapkan anggaran yang cukup buat membangun, menata ruang terbuka hijau ini menjadi sebuah destinasi wisata baru. Namun apa daya, sampai hari ini pun belum. Dan ini kemungkinan besar secara niskale yang sekiranya kita sudah lakukan
hal yang sudah dianggap baik menurut kita belum tentu baik menurut Niskale. Karena ada beberapa tahapan dari kegiatan ini kita sudah lakukan sampai di mana kita sudah sowan 2-3 kali ke Blitar. Di sana banyak kita bertemu dengan tokoh-tokoh, bertemu dengan tetua-tetua di sana. Sarannya hanya satu, ada yang kurang dari tahapan kegiatan yang dilaksanakan di Buleleng khususnya. Ini tentunya menjadi pertanyaan-pertanyaan hanya sebatas di hati. Namun kita tidak pernah bisa melontarkan hal ini karena ini berkaitan dengan Niskale. Ini pun suatu saat saya bertemu dengan penglingsir Driki, penglingsir di mana yang mungkin tahu persis dengan kondisi yang seperti ini. Beliau menyampaikan bahwa secara Niskale di wilayah Buleleng kita sudah laksanakan tiuning, kita laksanakan upacara-upacara yang semestinya kita lakukan sebelum kegiatan dimulai, dan ini sudah kita laksanakan. Namun ada yang terlupakan ternyata, dan saya baru ingat eling terhadap wilayah Taman Bung Karno ini. Ternyata ini sebuah wilayah di mana secara administrasi menjadi batas wilayah antara Buleleng dengan Sukesade. Ini kita baru sadari ketika semua rangkaian kegiatan ini kita lalui, semua peranata hukum maupun anggaran yang disiapkan oleh Pemda mengalami permasalahan-permasalahan. Ini tidak menutup kemungkinan ada hal yang memang benar dikatakan dari sudut pandang Niskalenya yang belum. Saya selaku pelakon dari proses kegiatan ini, saya ikut di dalamnya, merencanakan, merancang pelaksanaannya, merasa juga prihatin. Tetapi mudah-mudahan melalui deteksi Niskale kita bisa laksanakan dengan baik, tentunya dengan anggaran yang sudah disiapkan oleh Pemkad. Bahkan kemarin provinsi juga ikut mau memberikan dana BKK. Ini tentunya mendapatkan apresiasi yang cukup besar oleh pemerintah. Tidak hanya pemerintah Kabupaten Buleleng, tetapi juga pemerintah provinsi. Dalam hal ini gubernur juga sangat antusias agar destinasi wisata baru ini bisa terwujud. Saya hanya berpesan kepada teman-teman yang sekarang berada di dinas yang menangani Taman Bung Karno ini untuk segera melakukan langkah-langkah secara Niskale di wilayah Desa Adat Sukesade. Saya kira mudah-mudahan langkah-langkah itu yang membuka ruang pintu buat penyelesaian Taman Bung Karno. Saya hanya bisa menyampaikan hal-hal yang sifatnya di luar logika akal sehat, di luar teknis, tetapi itu menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan, walaupun misalnya keberadaannya tidak bisa dibuktikan. Saya sangat berharap bahwa ini adalah pesan, ini adalah titipan dari tetua-tetua yang ada di Blitar. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi dengan baik dan tidak ada salahnya, tidak juga mengurangi rasa hormat kami bahwa penglingsir-penglingsir yang ada di Sukesade juga bisa memberikan ruang untuk bisa kembali kita buka pelaksanaan kegiatan dari pembuatan Taman Bung Karno sebagai fasilitas ruang terbuka hijau. Kepala Dinas Perkimda Ninyoman Suratini menjelaskan, perencanaan pembangunan RTH dimulai tahun 2015 lalu. Ketika itu, nama awal dari proyek adalah Taman Gumi Banten. Sebenarnya pembangunan Taman Bung Karno ini perencanaannya dimulai dari tahun 2015 oleh Dinas
eh, lingkungan hidup, Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan dan Pertamanan di tahun 2015 perencanaannya, dan tahap pertama tahun 2016 dimulai dengan penataan lahan. Adapun mungkin pertama ini perencanaan Taman Bung Karno ini sebenarnya bukan Taman Bung Karno namanya, tapi Taman Gumi Banten. Mungkin kita di Bali memang identik dengan upacara dan identik dengan membanten, sehingga awal pembangunan perencanaan taman ini adalah Taman Gumi Banten. Namun di perjalanan setelah tahun pertama pembangunan 2016 dilanjutkan dengan kelanjutan di tahun 2017, kami Dinas Perkimtam melanjutkan pembangunan ini. Berubahlah tema dari taman ini menjadi Taman Bung Karno. Perubahan tema ini tidak terlepas dari era masa kita di tahun terakhir ini adalah nasionalisme. Semangat dari nasionalisme, di mana kita ketahui Putra Pajar ataupun proklamator Bung Karno merupakan putra dari salah satu masyarakat di Buleleng, yaitu Ibu Nyai Srimben yang berasal dari Kelurahan Poket Agung, yang dari Balai Agung, sehingga tercetuslah bernama Taman Bung Karno. Pada tahun 2018, pembangunan itu mandek. Tapi karena komitmen dari rekanan yang tidak bagus, sehingga pembangunan itu terkendala dan terjadi pemutusan kontrak. Selanjutnya di tahun 2019 kita juga berusaha melanjutkan pembangunan ini, namun juga terkendala dengan rekanan yang tidak komitmen, sehingga di tahun 2019 tidak ada terjadi pembangunan dan waktu juga sudah habis. Kadis Perkimta Suratini mengakui jika prosesi mapiuning di wilayah Sukesade belum dilakukan. Barulah pada tahun ini upacara niskala berupa mapiuning dilakukan pada sejumlah pura di wilayah Sukesade. Memang pembangunan Taman Bung Karno, setelah menjadi pembangunan Taman Bung Karno, memang banyak halangan yang kita hadapi dari kondisi yang memang kita tidak anggap, karena kita dari awal memang perencanaannya betul-betul kita penuh perencanaan dari pendekatan dengan keluarga, dengan masyarakat. Hal yang nyata sudah kita lakukan baik skala dan niskala. Mapiuning sudah kita laksanakan, kita percaya kita agama Hindu juga sudah kita laksanakan. Nah, untuk di pura kemarin di pura dalam sama pura desa Sukesade, awal tahun kita sudah lakukan mapiuning, bahkan kita ke pura Panji Sakti, Pejenengan Panji Sakti sudah kita lakukan dengan harapan kita di tahun 2020 bisa lancar. Lagi tertunda dengan kondisi pandemi. Dengan begitu saya menyimpulkan tidak mudah membangun patung Bung Karno. Tim Pemberitaan Guntur Media.